Wa qala Abu Yazid, kuntu fi bidayati yurini al-haqqu ta'ala layati wal karamati falam altafit ilaiha. Imam Abu Yazid pernah berkata, dulu di awal-awal saya bersuluk, saya berthariqat, Allah memperlihatkan kepadaku kesaktian-kesaktian, keajaiban-keajaiban dan kekeramatan-kekeramatan. Tetapi saya tidak menghiraukan, falam altafit, tidak masuk ke dalam hatiku. Falamma ra'ani kadzalika ja'ala li ila ma'rifatihi sabilan. Ketika Allah tahu saya demikian, saya tidak menghiraukan kesaktian-kesaktian itu, maka Allah memberikan saya jalan untuk menjadi ma'rifat, untuk menjadi al-arif billah. Intahat ibaratu Syekh Syarah Ibn Abbad al-Hikam. Penjelasan dari Syarah Ibn Hikam karangan Ibn Abbad telah selesai. Fi anwa'il karamati, akan menerangkan jenis-jenis kekeramatan. Qala Tajus Subagiyyu fi Tabaqatil Kubra lil karamati anwa'un. Imam Tajuddin As-Subki di kitab Tabaqat Kubranya berkata, kekeramatan itu macam-macam, banyak jenisnya. An-naw'ul awwalu ihya'ul mauta wastushhida bidzalika biqissati Abi Ubaidin al-Busri idda Allah fil ghazwi ayyuhya dabatahu fa ahyaha. Jenis yang pertama adalah menghidupkan orang-orang mati. Menghidupkan orang-orang mati. Dalilnya adalah, yang dibuat dalil adalah ceritanya Imam Abu Ubaid al-Busri ketika beliau pernah berdoa kepada Allah di saat peperangan agar Allah menghidupkan binatangnya, entah apa itu kuda, apakah onta yang sudah mati. Ternyata oleh Allah kendaraan beliau dihidupkan, kudanya itu misalnya. Wa qissatu mufarrijin ad-damamini idza qala lil farakhil mashwiyati diri fadarat. Juga ada ceritanya Imam Mufarrij ad-Damamini ketika beliau berkata pada anak ayam yang masih kecil yang sudah dibakar, itu beliau berkata, hai anak ayam, terbanglah engkau. Maka si anak ayam ini terbang, bisa hidup kembali. Wa qissatu Syekhil Ahdali idnada 'alal hirratil maytati faja'at ilaihi. Juga ada lagi ceritanya Syekh Al-Ahdal saat beliau berteriak-teriak kepada manggil kucing yang sudah mati, ternyata kucing itu hidup kembali dan datang kepada beliau. Wa hikayati Syekh Abdul Qadir, dan juga cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani idza qala lidujajati ba'da an akala lahmaha. Di saat beliau berkata kepada ayam setelah beliau makan daging ayam itu, beliau berkata, qumi biiznillah alladzi yuhyil idhama wa hiya ramim faqamat. Hai ayam, bangkitlah, berdirilah engkau dengan izin Allah yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur. Ternyata ayam itu bisa hidup kembali dan berdiri tegak. Wa qissatu Syekh Abi Yusuf ad-Dahmani, dan ceritanya Syekh Abi Yusuf ad-Dahmani idja'a ilal mayyit, pernah beliau mendatangi orang sudah mati. Wa qala lahu qum bi idznillah wa qama wa 'asha ba'da dzalika zamanan tawilan. Ketika sudah sampai di orang mati itu, beliau berkata, hai kamu bangunlah engkau dengan izin Allah. Ternyata si mayat ini bisa hidup kembali dan berdiri dan hidup lama, zamanan tawilan, berumur panjang mayat ini. Wa hikayat Syekh Zainuddin Al-Fariqi Asy-Syafi'i mudarris di Syamiyah, dan juga ceritanya Syekh Zainuddin Al-Fariqi yang bermadzhab Syafi'i, yang mengajar di
di madrasah Syamiyah. Qala Subki sami'tuha min waladihi waliyillah Syekh Fathuddin Yahya. Saya dengar, kata Imam Subki, cerita itu dari putra beliau, yaitu wali Allah Syekh Fathuddin Yahya. Wa annahu waqa'a fi darihi tiflun shaghirun min sudhin famata. Ceritanya begini, bahwa di rumah beliau, di rumah Syekh Zainuddin itu ada anak kecil jatuh di rumahnya dari atas atap, langsung mati anak ini. Fada'a fa ahyahu. Lalu dia berdoa kepada Allah, lalu dihidupkan oleh Allah. Qala wala sabila ila istiqsa'i ma yuhka min hadhihi an-naw'i likasrati. Kata Tajuddin As-Subki, tidak ada cara untuk menerangkan seluruhnya cerita-cerita yang jenis ini, menghidupkan orang mati ini, karena terlalu banyak cerita-cerita tentang menghidupkan binatang, manusia yang sudah mati, terlalu banyak. Qala wa ana uminu bihi ghayra anni aqulu lam yasbut indi anna waliyan hayya lahu mayyitun mata min azman katsiratin ba'dama sara adman ramiman thumma asha ba'dama hayya zamanan katsiran. Kata Imam Subki, saya percaya bisa menghidupkan binatang yang sudah mati, orang yang sudah mati. Saya yakin, saya percaya itu, sebab banyak faktanya. Akan tetapi, saya akan berkomentar begini. Belum ada data valid, belum ada kabar yang valid bahwa ada seorang wali itu bisa menghidupkan orang mati yang sejak lama dia mati, sudah 5 tahun atau 10 tahun setelah menjadi tulang belulang. Kemudian dia yang mayat ini hidup lagi setelah dia hidup lagi berumur panjang, zamanan katsiran. Belum pernah saya mendengar itu. Belum mendengar atau ada tapi tidak valid. Hadzal qadru lam yablughna. Kehebatan sekelas ini, kehebatan menghidupkan orang mati 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu matinya bisa dihidupkan kembali kemudian berumur panjang, itu belum saya dengar cerita itu. Wala ataqiduhu waqa'ah li ahadin minal awliya'i. Dan saya yakin tidak pernah terjadi pada siapapun, wali siapapun, model seperti itu. Wala syakka fi wuqu'i mithlihi lil anbiya alaihi salatu wassalam qabluh. Tetapi model seperti ini pernah terjadi, tidak diragukan terjadi pada para wali. Orang yang sudah mati puluhan tahun atau ratusan tahun bisa dihidupkan kembali terus berumur panjang, itu ada itu di para nabi. Wa hadza yakunu mu'jizatan wa la tantahi ilaihil karamatu. Model menghidupkan orang yang mati seperti ini itu adalah mukjizat, kekeramatan tidak bisa, kehebatan kekeramatan itu sampai ke model seperti itu, sudah puluhan tahun, ratusan tahun bisa dihidupkan kembali, kemudian berumur panjang, itu kekeramatan tidak sampai bisa seperti itu. Fa yajuzu ayyaji'a nabiyyun qabla khatimin nubuwati bihya'i umamin in qadat qablahu biduhurin thumma idza 'ashu istamarru fi qaidil hayati azmanan. Jadi mungkin saja ada seorang nabi sebelum nabi terakhir, sebelum Nabi Muhammad SAW, di mana nabi ini bisa menghidupkan bangsa-bangsa yang sudah punah, yang sudah mati biduhurin puluhan tahun atau ratusan tahun. Kemudian
kaum ini ketika sudah hidup maka mereka terus hidup lama, azmanan dalam catatan hidup, dalam lingkaran hidup mereka hidup lama. Itu mungkin saja nabi, tapi wala a'taqidu al-ana anna waliyan.